Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini, buat berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih. Oleh sebab itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, doa kami, harapan kami, biarlah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa setiap ibadah ini, bahkan firman Tuhan ini akan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih buat rahmat-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berdiri kuat sampai detik hari ini Tuhan, karena kami punya Bapa yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami punya Bapa yang senantiasa setia dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap hidup kami. Sebab itu hari ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Sebab itu biarlah setiap pujian dan sembah kami hari ini Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati, dikuatkan lewat pujian, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa ada kekuatan baru, ada perlindungan, bahkan ada pertolongan yang luar biasa lewat firman Tuhan, menguatkan situasi-situasi yang tidak baik hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. hidupku.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Shalom, GB Victorious Family yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah keluarga yang berkemenangan. Saat ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mau ngajak saudara dan saya tersenyum sejenak. Karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan dengan firman yang akan kita dengar. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami akan menikmati firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah obat, firman-Mu adalah mana yang hidup bagi kami. Terima kasih buat saat ini Bapa, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul melewati kesulitan bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Yosua 5 ayat 12. Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka diizinkan Tuhan selama 430 tahun ada di Mesir. Memasuki tanah Kanaan, umat Israel dipimpin oleh Yosua. Tetapi sebelumnya, ketika Israel dipimpin oleh Musa pada ketika itu, Musa lah yang membawa umatnya, itu jumlah mereka Alkitab katakan 600.000 laki-laki, belum termasuk istri, belum termasuk anak-anak. Kalau menurut hitungan matematika secara kotor adalah mereka yang berangkat itu sebanyak 2 juta orang. Luar biasanya dengan secara ajaib Tuhan memelihara umatnya selama dalam perjalanan di gurun pasir selama 40 tahun. Alkitab telah memberikan contoh bagi kita semua. Setiap musim, setiap tahun pasti berganti-ganti suasana. Saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19
Dan seluruh dunia mengalami kesulitan. Dan tidak terluput juga bahwa kita anak-anak Tuhan mengalami seperti itu. Tapi percayalah, saat ini Alkitab akan memberikan jawaban bagi kita semua. Di dalam Ulangan 8 ayat 4 mengatakan begini, pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan umat Israel, dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, 40 tahun mereka berjalan kaki. Apakah ada di antara saya dan saudara melakukan satu pelayanan atau melakukan satu perjalanan selama 40 tahun? Tidak ada. Di zaman modern sekarang ini, angkutan sudah sangat luar biasa. Paling tidak kita bisa naik ojek online. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengatakan capek, mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini adalah zaman yang sangat luar biasa. Tetapi Alkitab di Ulangan 8 ayat 4 mengatakan, pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Ini oleh karena penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Dan di dalam Ulangan 29 ayat 5 mengatakan demikian, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang di luar nalar kita. Apakah ada di antara kita yang memakai pakaian selama 40 tahun tidak rusak? Sepatunya, itu bahasa Alkitab namanya kasut. Itu namanya sepatu. Sepatu 40 tahun. Saya percaya setiap kita bisa dalam 1 tahun beli sepatu itu bisa sampai 5 sampai 10. Tergantung kebutuhan kita. Tapi Alkitab mengatakan ketika perjalanan Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, selama 40 tahun baju tidak sobek, baju tidak buruk, sama seperti sepatu mereka. Itu inilah karena pertolongan Tuhan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sama seperti apa yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati setiap kesulitan dan tantangan. Ada beberapa hal mau saya bagikan kepada kita semua. Saya berharap Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti setiap firman Tuhan ini. Yang pertama, tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati setiap kesulitan agar kita rendah hati. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan kita itu kadang lapar, agar kita belajar rendah hati. Bagi orang percaya, alangkah baiknya kalau kita berpuasa. Gereja kita mengadakan berpuasa sudah puluhan tahun, setiap minggu kedua mengadakan di Gunung Salak, sampai saat ini. Mungkin nanti setelah COVID ini akan diadakan lagi. Berharap kalau memang Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mengikuti doa ini, saudara akan diberkati Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan ketika kita lapar, itu akan membuat kita itu bertumbuh dalam Tuhan. Artinya ketika kita berpuasa. Di dalam 2 Tawari 7:14 mengatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan butuh kerendahan hati dari kita semua. Kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa buat negeri kita, secepatnya kita akan luput dan akan melewati masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, tujuan Tuhan buat kita ketika kita melewati kesulitan, yang kedua, agar kita mengerti, agar kita sadar bahwa kita hidup dari firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam Ulangan 8 ayat 3b mengatakan gini, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 4, itu kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis mengatakan gini kepada Tuhan, kalau benar-benar engkau Tuhan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan.
Beberapa waktu lalu ada di berita seorang kakek berumur sekitar 65 tahun. Kakek ini seorang pemulung. Kakek ini memiliki penghasilan, dia udah dari pagi sampai malam untuk memungut kardus. Dia bilang begini, hasilnya itu hanya 2.000 per hari. Hanya cukup untuk membeli sebotol aqua. Ada kalanya dia makan, ada kalanya dia tidak makan. Tetapi saya berpikir begini, luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, walaupun dia tidak percaya kepada Yesus. Selama 65 tahun, dia tidak mati, istilahnya secara kasarnya, walaupun menurut pengakuannya ada kalanya makan, ada kalanya tidak makan. Dalam masa sekarang ini ada kalanya kita panik. Di pertama tadi saya katakan, Tuhan menuntun kita agar kita rendah hati. Inilah tujuan sebenarnya Tuhan menuntun kita berpuasa. Tujuannya apa? Agar kita bisa apa? Mengucap syukur kepada Bapa. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita tidak akan panik. Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Dalam kondisi apapun, Tuhan akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk melewati hal-hal yang sulit. Alkitab mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Waktunya sekarang ini, saat ini, kita lebih banyak lagi untuk membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Yang ketiga, tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati setiap kesulitan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita melewati semua tantangan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu sesuatu yang membuat kita tuh dengan Tuhan itu, wah, Tuhan mengatakan setiap pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Seandainya pun saudara tidak memiliki kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Saya teruskan, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang keempat, tujuan Tuhan buat kita melewati hal-hal yang sulit. Di dalam 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesulitan apapun, dalam kekurangan apapun, Tuhan akan menyediakan setiap keperluan kita. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita untuk pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kita melewati setiap kesulitan dengan tujuan yang pertama, agar kita rendah hati. Yang kedua, agar kita sadar bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melewati setiap tantangan. Yang keempat, Tuhan akan menyediakan setiap keperluan kita. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerti, menyimpan dalam hati, bahkan melakukannya setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Setiap kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa bagi kita semua dalam nama Yesus. Bapa, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang beribadah pada saat ini. Siapapun Tuhan yang menyaksikan YouTube ini Bapa, Tuhan jamah hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini, di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang takut Tuhan berikan keberanian. Mereka Tuhan yang bimbang, Tuhan berikan Bapa keteguhan hati. Setiap mereka yang khawatir Bapa, Tuhan berikan kepada mereka keteguhan iman untuk percaya kepada Bapa, bahwa kami percaya Engkau akan menyediakan setiap yang kami perlukan. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman
Yesus.